Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk mengikuti perkuliahan lanjutan di sistem instrumentasi. Kalau sebelumnya kemarin kita sudah membahas beberapa instrumen pengukuran, yaitu mulai dari pengukuran temperatur, kemudian pengukuran flow. Ya, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk sistem pengukuran pressure. Ya. Apakah apa saja instrumen-instrumen yang nanti terlibat di dalam pengukuran pressure ini? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa pressure ini merupakan variabel fisik yang sangat penting karena hampir di semua industri proses maupun manufaktur itu tidak terlepas dari pengukuran tekanan atau pressure ini. Sehingga hal yang paling basic harus kita ini ya, sama-sama saya ngajar. ya. Tenun. Saya lanjutkan di pengukuran pressure. Tentu ada instrumen-instrumen yang nanti terlibat ya. Nah, pada kesempatan kali ini tentu kita akan membahas lebih detail baik itu komponen-komponen yang terlibat maupun fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita membahas mengenai konsep maupun prinsip kerja, jenis-jenis sensornya, kemudian kelebihan dan kekurangannya, serta cara atau beberapa pertimbangan yang kita lakukan saat melakukan pemilihan sensor maupun instrumen yang digunakan untuk mengukur pressure, maka kita perlu membahas terlebih dahulu mengenai prinsip atau fundamental of pressure definition ya, mengenai dasar-dasar pengertian tentang pressure ya. Nah, ini perlu kita awali tentang pengertian apa itu pressure dan jenis-jenisnya. Nah, secara sederhana bisa kita definisikan bahwa pressure atau yang dalam simbol atau notasi biasanya pressure itu dinyatakan dalam notasi P ini didefinisikan sebagai gaya persatuan luas, atau tekanan adalah berapa besarnya gaya yang dikenakan pada suatu luasan atau area tempat tertentu ya. Nah, ini definisi secara secara perhitungan tentang pressure ya, dimana dalam bahasa formulasi yang sederhana P ini bisa dinyatakan sebagai gaya atau F yang dikenakan pada luasan permukaan benda tertentu, atau P sama dengan F dibagi A. Ada ilustrasi yang menarik untuk mendefinisikan untuk mendefinisikan tentang pressure maupun gaya. Nah, ini bisa kita definisikan bahwa pressure itu berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Pressure berbanding terbalik dengan luasan permukaan yang dikenakan gaya. Atau gaya bisa dituliskan sebagai tekanan dikalikan dengan area atau luas penampang atau permukaan dari sebuah benda yang dikenai gaya. Nah, prinsipnya kita bisa membuat satu perhitungan atau modifikasi ya, di mana kita akan lihat di sini ada dua permukaan dari sebuah bejana, di mana kita lihat di sini ini adalah permukaan 1 dan di sini adalah permukaan 2.
ya. Nah, di sini kita berikan gaya sebesar F1, maka gaya ini akan diteruskan melalui permukaan bejana yang lain, begitu ya, dengan besar gaya adalah F2. Nah, berapa besarnya F1 dan berapa besarnya gaya pada permukaan yang kedua atau F2? Kalau kita merujuk pada persamaan ini, F1 itu sama dengan P dikalikan dengan A1. Ya. Jika tekanan yang dihasilkan oleh gaya ini adalah sama baik untuk permukaan yang pertama maupun permukaan yang kedua, ya, maka di sini dapat disimpulkan bahwa yang berbeda adalah gaya yang diberikan pada permukaan yang pertama dan gaya yang dihasilkan atau diakibatkan oleh gaya yang pertama ini pada permukaan bejana yang kedua. Tetapi tekanannya itu tetap sama di kedua titik ini. Kalau pada titik yang pertama atau permukaan bejana yang pertama itu F1 sama dengan P kali A, maka di F2-nya ini, di titik keluaran bejana yang kedua ini, F2 sama dengan P kali A2. Kalau P-nya ini sama, kita bisa mengganti atau mensubstitusi dari persamaan yang pertama ini, yaitu P sama dengan F1 kali A1. Kalau ini kita substitusi ke sini, maka akan kita peroleh persamaan F1 A2 dibagi A1, ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tekanan yang diberikan pada titik yang pertama ini besarnya akan sama dengan tekanan pada titik yang kedua. Nah, adapun yang berbeda adalah gaya yang diberikan pada permukaan titik yang pertama ini tidak sama dengan gaya yang dikeluarkan oleh permukaan bejana yang kedua, sehingga bisa disimpulkan bahwa tekanannya sama, gaya dan luas permukaannya ini yang berbeda. Nah, kita lanjutkan sekarang. Pressure atau tekanan di dalam tangki yang terbuka, ya. Ini adalah sebuah wadah atau katakanlah sebuah tangki silinder, begitu, vessel, ya, yang diisi dengan sebuah liquid dengan tekanan, ya, dengan sebuah tekanan, ya. Adanya tekanan ini karena ada berat dari liquid, ya, pada sebuah titik di dalam liquid bejana ini. Kalau kita merefer pada persamaan yang pertama tadi, di mana tekanan adalah gaya persatuan luas, atau kalau misalnya kita menggunakan terminologi berat, maka P ini sama dengan W dibagi dengan A, di mana A ini adalah luas penampang dari permukaan bejana. Kemudian dari W ini atau dari F ini bisa kita breakdown lagi lebih detail dengan melibatkan parameter-parameter yang lain. Kalau W ini sama dengan rho GV, ya, sama dengan rho GV, maka P sama dengan rho GV per A, ya, rho GV per A. Nah, kalau kita lakukan penyederhanaan lagi, jika V ini adalah volume, di mana volume ini kalau kita merujuk ke dalam kepada gambar di sini, volume dari bejana yang terisi dengan liquid ini besarnya adalah luas penampang ini dikalikan dengan tinggi liquid yang ada di dalam sini, sehingga V itu sama dengan H kali A atau A kali H. Kita bisa mengganti persamaan ini, rho GV menjadi rho GHA dibagi dengan A luas penampang.
Sehingga dengan mudah kita bisa menghilangkan parameter luas penampang ini A ini, sehingga P itu menjadi sama dengan rho GH ya, tanpa mempertimbangkan A. Kalau dengan catatan bahwa luas penampang yang berada di bagian bawah dengan luas penampang yang berada di bagian atas itu adalah sama. Ya, ini catatan penting sehingga tekanan itu dapat direpresentasikan melalui persamaan rho GH. Rho GH tinggi ya. Di mana rho ini adalah densitas dari liquid, G ini adalah percepatan gravitasi, dan H ini adalah ketinggian liquid di sini. Sementara masing-masing simbol ini bisa kita ketahui karena ini sangat familiar. Seperti tadi sudah dijelaskan di awal, P adalah pressure, kemudian F ini adalah gaya, force, kemudian A ini adalah luas penampang, W ini adalah berat dari liquid, weight of the liquid, kemudian V ini adalah volume di atas area, kemudian G gravitasi, rho densitas massa, dan H adalah jarak dari permukaan ke bagian dasar dari vessel atau tangki ini. Jadi ini konsep sederhana tentang pressure, di mana pressure bisa dinyatakan dengan F per A, bisa dinyatakan dengan W per A, pun bisa dinyatakan dengan persamaan P sama dengan rho GH. Nah, sekarang kita akan menelusuri pengertian tentang pressure statik, ya, tekanan statik dari atmosfer. Ya. Nah, gas itu memang berbeda dari liquid di dalam dua hal. Ya. Kalau gas itu adalah zat yang bersifat kompresibel, yang sangat kompresibel, dan dia bisa diisikan sangat penuh di dalam sebuah vessel yang mereka ditempatkan ya. Nah, sementara liquid itu adalah zat yang uncompressible. Jadi liquid atau cairan itu merupakan zat yang uncompressible, sehingga apabila dia diisikan pada sebuah vessel, maka volume vessel itu ya sama dengan volume dari air yang yang diisikan ya. Nah, itu perbedaan yang sangat signifikan antara gas dengan liquid. Kemudian variasi dari tekanan gas ya, itu yang sifatnya non-linear ya. Nah, kita bisa lihat di sini tekanan udara atau tekanan atmosfer berbanding atau dibandingkan dengan ketinggian permukaan tanah ya, atau ketinggian di atas permukaan tanah atau air laut. Nah, di sini bisa kita lihat semakin rendah permukaan tanah itu, atau semakin rendah ketinggiannya, maka dia memiliki tekanan yang lebih besar ya untuk atmosfernya dibandingkan dengan posisi yang sangat tinggi. Nah, pada 0 km dari permukaan air laut itu memiliki tekanan udara atau atmosfer itu 100 kPa. Sementara pada ketinggian 15 km di atas permukaan air laut ya, ini gas atau udara itu memiliki tekanan yang sangat kecil ya, bahkan di sini di bawah 20 kPa, karena memang posisi terendah itu merupakan akumulasi dari total berat gas yang ada di permukaan bumi ya. Jadi semakin dekat dengan
permukaan bumi itu tumpukan atau tekanan gasnya itu udara itu paling paling besar. Sementara semakin tinggi itu densitas maupun berat dari gas itu akan semakin berkurang ya. Itu kenapa tekanan atmosfer itu merupakan fungsi dari ketinggian, karena sifatnya itu yang terkompres ya, terkompres. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tipe-tipe pengukuran tekanan. Tipe-tipe pengukuran tekanan. Ya. Ada 3 jenis tekanan. Ya, ada 3 jenis tekanan, yaitu tekanan absolut dan tekanan relatif. Itu apa, Pak? 17 padam Pak, nggak ada lagi. Nanti saya ya, Iya, saya tambah iya, coba. iya. Turun Pak Indra. Jadi tipe-tipe tekanan, tipe-tipe pengukuran tekanan ya. Kita kembali ke sini. Ada yang disebut dengan tekanan absolut. Anda mungkin pernah mendengar tekanan absolut ya, atau PSIE, biasanya kita mengenal gitu ya. Nah, itu merupakan jenis tekanan absolut, yaitu tekanan yang diukur relatif terhadap tekanan vakum sempurna. Jadi kalau kita di sini adalah tekanan atmosfer 1 atm, 1 atmosfer atau 14,7 psia absolut ini, maka tekanan absolut ini diukur dari tekanan vakum 0 ya. Tekanan di bawah 1 atm itu kan disebut tekanan di bawah 0 ini adalah tekanan vakum ya. Nah, ini yang disebut sebagai tekanan absolut, tekanan yang diukur dari posisi 0 PSIA ya, atau tekanan negatif, perfect vakum. Kemudian ada gauge pressure. Nah, gauge pressure ini adalah tekanan yang diukur relatif terhadap tekanan ambien. Nah, jadi dia diukur tekanan gauge pressure ini dari tekanan ambien, di mana tekanan ambien ini adalah tekanan 1 atmosfer. Ya, jadi gauge pressure itu selalu dimulai dari posisi ambien 1 atmosfer, tidak dari posisi 0 PSIE ya. Tekanan vakum beda dengan tekanan absolut. Ya, dia diukur dari posisi 1 atmosfer atau 14,7 PSIE. Nah, kalau ini dinyatakan dengan satuan PSIE, PSIE, kemudian kalau pressure gauge ini PSIG, ya G-nya ini merupakan gauge. Ya, kemudian ada differential pressure atau tekanan diferensial. Itu adalah perbedaan antara tekanan 2 titik dari tekanan di atas di atas tekanan ambien ya, atau perbedaan 2 tekanan di dalam area gauge pressure ya, sudah di atas tekanan ambien ya, itu differential pressure. Jadi sebagai catatan di sini, kadang ada beberapa sensor yang bisa digunakan untuk mengukur 3 jenis tekanan ini. Jadi sekali lagi, ada tekanan yang disebut absolut. Ini harus ingat-ingat, tekanan yang diukur dari nilai 0 PSIE atau vakum, perfect vakum, tekanan vakum, atau disebut tekanan negatif terhadap tekanan ambien. Ini tekanan absolut. Nah, sedangkan pressure gauge ini adalah tekanan yang diukur dari titik tekanan ambien.
Kemudian differential pressure adalah perbedaan dari dua tekanan yang diukur pada area di atas tekanan ambient. Itu. Nah, sekarang untuk yang static pressure ya, tadi sudah disinggung di awal tentang pengertian pressure. Nah, ada juga yang disebut dengan static pressure. Static pressure ini adalah tekanan statik, adalah tekanan yang diukur pada kondisi seimbang atau pada kondisi steady state, ya, pada kondisi steady state tekanan statik itu, ya. Jadi berbeda dengan differential pressure. Kalau statik itu berapa tekanannya pada kondisi steady state atau pada kondisi seimbang. Sedangkan kalau differential pressure adalah dua tekanan yang berbeda yang berada di atas tekanan ambient. Sebagai contoh, itu adalah pengukuran blood pressure atau tekanan darah. Nah, ini biasanya ada dua steady state condition, ada dua nilai steady state yang nanti diukur, ya, yang nanti diukur pada tekanan darah itu, yaitu ada tekanan yang disebut dengan tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Tekanan darah yang keluar dan tekanan darah yang masuk. Nah, berapa tekanan pengukuran tekanan darah itu tadi? Nah, dua macam pengukuran tekanan darah tadi itu disebut sebagai pengukuran tekanan statik. Pengukuran tekanan statik karena dia akan menampilkan berapa nilai tekanannya itu pada kondisi steady state, baik pada saat sistolik maupun pada saat diastolik. Ya. Nah, di sini sebagai informasi tambahan, bentuk dari sinyal tekanan darah ini biasanya dapat dimonitor melalui sebuah peralatan yang disebut sebagai pressure monitor atau critical care monitor, ya, di sini. Nah, itu beberapa pengertian tentang jenis-jenis tekanan. Jadi kalau di breakdown berdasarkan perubahan tekanannya itu ada 3, tapi sejatinya memang ada 4. Ada absolute pressure, ada gauge pressure, kemudian ada differential pressure, dan juga ada static pressure. Nah, saudara-saudara sekalian, kita mengenal yang disebut dengan teorema Bernoulli untuk merepresentasikan jenis-jenis tekanan. Nah, teorema Bernoulli ini menyatakan bahwa untuk aliran fluida yang horizontal, ya, untuk aliran fluida yang bersifat atau berdirect horizontal, maka berlaku hubungan apa yang disebut dengan PS sama dengan P0 atau PO plus PI. PS itu adalah tekanan total atau tekanan stagnasi, PO itu adalah tekanan statik, dan PI adalah tekanan impact oleh karena aliran fluida. Nah, kalau PI ini impact pressure oleh karena fluida yang bergerak, oleh karena pergerakan fluida, itu dinyatakan dengan rho. Ini adalah densitas V0 kuadrat dibagi 2, di mana V0 itu adalah kecepatan fluidanya. Sehingga kita dapat mengukur berapa kecepatan jika kita mengetahui tekanannya. Ya, jika kita mengetahui tekanannya, maka V0-nya itu atau kecepatan dari fluida itu dapat dihitung menggunakan persamaan yang kita turunkan dari persamaan di atas, di mana pressure dari fluida yang bergerak yang kita ukur tekanannya tadi, kecepatannya sama dengan 2 kali akar dari 2 kali P stagnasi dikurangi P statik dibagi dengan rho. Ini
Ini adalah persamaan Bernoulli yang bisa memudahkan kita untuk mengetahui berapa tekanan totalnya, berapa kecepatan fluidanya. Nah, saudara-saudara sekalian, selain kita mengenal fundamental of pressure, ya, dasar-dasar mengenai tekanan, kita juga perlu mengenal satuan-satuan yang familiar digunakan, familiar yang well known di dalam industri, ya, dan penting kita juga mengetahui konversinya dari satu satuan tekanan ke satuan tekanan yang lain, ya. Jadi satuan tekanan itu ada Pascal, ada bar, ada ATM, ya, AT, kemudian atmosfer, kemudian torr, kemudian ada PSI, ya, PSI. Nah, Pascal, 1 Pascal, ya, itu sama dengan 1 Newton per meter persegi, kemudian sama dengan 10 pangkat min 5 bar, ini 1 Pascal, 10 pangkat min 5 bar, atau technical atmosphere itu disingkat dengan AT, itu sama dengan 1,0197 kali 10 pangkat min 5, atau atmosfer itu 9,8 sekian-sekian kali 10 pangkat min 6, dan torr itu 7,5006 kali 10 pangkat min 3, serta pound force atau PSI itu pound force per square inch, ya, pound force per square inch atau PSI itu kalau 1 Pascal dikonversi sama dengan 145,04 kali 10 pangkat min 6. Ya. Nah, di bawah ini ada konversi-konversi selanjutnya. Jadi nanti 1 Pascal ada berapa bar, 1 Pascal ada berapa AT, 1 Pascal ada berapa ATM, 1 Pascal sama dengan berapa torr, dan seterusnya. Itu bisa dilihat pada tabel ini, jadi supaya kita bisa lebih mudah. Kalau satuannya itu dinyatakan dalam PSI, maka kalau kita ingin mendapatkan bar bagaimana, kalau kita ingin mendapatkan ATM bagaimana. Nah, kita bisa mudah untuk mengetahuinya. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, kita akan membahas pula mengenai bagaimana komponen-komponen yang nanti terlibat di dalam pengukuran pressure, ya. Komponen-komponen yang terlibat di dalam pengukuran pressure. Nah, bisa kita lihat secara umum, ya, kalau kita ingin mengukur tekanan atau pressure, pasti yang pertama nanti kita sebut sebagai sensing element. Ini adalah elemen primer yang akan bersentuhan langsung dengan objek yang kita ukur, dengan objek variabel proses atau variabel fisis yang berkaitan dengan objek. Itu yang disebut dengan sensing element. Nah, sensing element ini outputannya itu akan masuk sebagai inputan buat elemen yang disebut sebagai transduction element. Transduction element ini atau elemen transduksi ini biasanya kalau sensing element untuk pressure ini adalah terdefleksi, ya. Ketika dia diberikan tekanan, maka dia akan terdefleksi, dia akan mengalami penyimpangan shape, ya. Kemudian penyimpangannya itu direpresentasikan dengan yang disebut displacement. Displacement ini atau distance, ya, ini kemudian akan menggerakkan menjadi inputan buat elemen transduction, ya, untuk dikonversi menjadi sinyal listrik, gitu, ya, untuk dikonversi menjadi sinyal listrik. Kemudian sinyal listrik ini yang nanti akan menjadi inputan bagi elemen signal conditioner, ya. Nah, disinilah
sinyal conditioner ini yang akan mengkondisikan sinyal elektrik yang masih random di sini ini akan distandarkan menjadi sinyal standar untuk tegangan dan arus agar bisa dibaca oleh elemen selanjutnya, apakah itu mikrocontroller, mikroprosesor, sama nanti keluarannya di display elemen. Ya, setidaknya itu adalah urutan komponen-komponen yang terlibat sejak dari pengukuran pressure, sensing elemen menghasilkan displacement, kemudian transduction elemen mengkonvert dari displacement menjadi listrik, kemudian masuk ke sinyal conditioning dari elektrik menjadi sinyal standar yang supaya bisa dibaca oleh elemen berikutnya. Nah, sekarang sensing elemen ya tadi atau disebut sebagai primary element atau elemen utama. Elemen utama. Nah, kita mengenal banyak elemen-elemen yang nanti digunakan sebagai sensing elemen. Untuk pressure ini yang paling populer kita menggunakan yang namanya Bourdon tube ya, ini Bourdon tube. Dimana kita lihat pada sisi A ini, dimana ini ketika tekanan ini akan masuk ke dalam Bourdon tube ini, nah karena ini sifatnya elastis, C ini yang membentuk C ini, ketika tekanan masuk maka dia akan bergerak untuk mengubah posisinya. Jadi nanti akan bergerak ke sana ketika tekanannya naik. Dia akan mengembang ya ke arah sana, ya akan mengembang ke arah atas itu. Nah, pengembangan berapa defleksinya itu ke arah atas, berapa defleksinya ini ke atas ini yang nanti akan sebanding dengan tekanan yang masuk di Bourdon tube ini atau tabung Bourdon ini. Jadi ini elastis. Ketika ada tekanan masuk dia akan mengembang, kemudian tekanannya turun dia akan kembali mengempis. Ya, ini yang pertama. Nah, analogi dengan tabung Bourdon ini ada spiral ya, ini dalam bentuk seperti pegas gini ya. Ketika ada tekanan masuk melalui inlet point ini, masuk ya, maka pegas, bentuk model pegas ini dia akan mengembang. Dia akan mengembang. Tapi perkembangannya dia bersifat transversal ya. Kalau ini kan longitudinal ya, dia akan ke sana. Dia bersifat transversal, lurus. Ketika dia mengembang, maka akan terjadi gerakan yang nanti diproporsionalkan dengan berapa tekanan yang diukur. Kalau ini mengembangnya ke sana, kalau ini mengembangnya lurus ya. Kemudian berapa tekanan yang masuk ini akan proporsional dengan defleksi pada defleksi pada pegas, model pegas seperti ini. Jadi dia nanti akan mengembang, mengempis. Ini akan mengembang juga, kemudian kalau tekanannya turun akan mengecil lagi. Kemudian ada yang disebut dengan model diafragma ya, diafragma seperti ini. Diafragma seperti ini sehingga ketika tekanan masuk ini akan masuk ke dalam chamber fluidanya dan akan menekan apa yang disebut dengan lapisan diafragma yang ada di sini. Nah, ketika diafragmanya tertekan, dia akan bergerak. Nah, dia akan menggerakkan elemen yang ada di sini. Pergerakan elemen ini yang nanti akan dimanipulasi dengan sinyal-sinyal standar. Nah, ada bentuk diafragma yang seperti ini, lurus seperti ini. Ketika akan ada tekanan dia akan berubah, ya akan bergerak ke sana. Nah, ini akan menekan batang yang nanti akan dihubungkan dengan diafragma. Kemudian ada bentuk diafragma yang seperti ini, ya perhatikan baik-baik.
Ada yang lurus, kemudian ada yang berbentuk seperti ini. Ini adalah jenis diafragma yang variasinya berbeda. Ada yang lurus, kemudian ada yang berbentuk seperti ini. Kemudian yang EF ini adalah disebut sebagai sensing element belus, ya, pressure sensing element belus dalam bentuk belus. Jadi nanti ketika tekanan masuk, belusnya ini akan mengembang sehingga akan menekan pembatas ini. Ya, pembatas ini akan tertekan. Tertekannya ini akan mengakibatkan pergerakan ke sana, outputannya. Begitu juga bentuknya seperti ini. Kemudian ini akan mengempis, ya, belusnya ini akan mengempis ketika terjadi tekanan. Ketika diberikan input berupa tekanan, ya, nanti dia akan mengempis dan akan mendorong elemen beam atau batang di outputnya ini yang akan bergerak, mengembang, mengempis, bergerak ke sana sini sesuai dengan atau proporsional dengan tekanan yang masuk. Inilah 6 jenis elemen pengukur atau sensing elemen tekanan yang sangat familiar dan famous untuk mengukur besarnya tekanan, ya, yang sampai saat ini masih populer digunakan. Kemudian selain dengan sensing elemen tadi, ada juga yang namanya potentiometric pressure sensor. Jadi sensor tekanan yang menggunakan potensiometer. Ya, kita bisa lihat elemen-elemennya. Di sini ada pressure tube, di sini adalah tempat masuknya fluida yang nanti tekanannya akan diukur. Kemudian ini ada pressure fitting untuk bonding, mengikat ini. Kemudian ada ball bearing Bourdon tube support. Ya, ini adalah bearing yang digunakan untuk mensupport helical Bourdon tube itu, tabung Bourdon ini yang dihubungkan sedemikian rupa sehingga menyambung satu sama lain. Nah, seperti penjelasan yang tadi bahwa potentiometric pressure sensor ini menggunakan tabung Bourdon atau kapsul atau belus untuk mendrive ini. Ketika tekanan ini masuk, maka akan mendrive dari tabung Bourdon helical ini. Dia akan menekan ke sana, akan bergerak, ya, akan bergerak ke sana, kemudian akan diteruskan ke ball bearing ini, ya. Ball bearing ini akan selanjutnya menekan wiper arm ini sedemikian rupa sehingga dia akan mengangkat dia akan mengangkat atau menekan potensio elemen ini. Dia akan menekan ke sana. Ketika ada tekanan ini, dia akan menekan ke sana, ya. Wiper arm ini akan menekan potentiometric bearing ini, ya. Kemudian berapa tekanan yang dihasilkan oleh wiper arm akibat tekanan dari Bourdon tube ini akan proporsional dengan berapa tekanan yang masuk. Tentu ini harus divalidasi secara cermat, ya, supaya nanti pembacaannya itu menjadi akurat. Jadi ketika tekanan masuk, ini akan berdampak pada ball bearing ini, support ini, dan ball bearing ini akan menekan potensiometer elemen di sini sehingga dia akan bergerak ke atas. Pergerakannya ini yang akan berdampak pada nilai sinyal listrik atau sinyal resistan yang dihasilkan. Selanjutnya elemen potensiometer ini yang nanti akan menghasilkan variabel output berupa sinyal perubahan resistan atau nanti dikonversi menjadi sinyal tegangan.
Nah, berikutnya ada yang disebut dengan inductive pressure sensor. Nah, ini menarik ini. Ini juga sama. Jadi kalau di sini sudah dilengkapi dengan elemen manipulasinya ya, elemen manipulasinya. Kalau tadi sensornya bisa kita lihat bagian-bagiannya. Kalau ini adalah pressure connection, di sini housingnya untuk melindungi melindungi pipa yang akan menjadi inlet bagi fluida yang akan diukur tekanannya. Kemudian ini ada kapsul ya, ada kapsul yang elastis ya, yang fleksibel begitu, elastis, sehingga dia nanti akan berubah bentuknya ketika ada tekanan fluida yang masuk. Nah, ketika ada fluida yang diinputkan di sini, katakanlah gas begitu ya, kemudian dia akan masuk ke kapsul sensing ini, maka dia akan mengembang. Ketika dia mengembang, maka batang core ini akan bergerak naik, gitu ya, karena ada tekanan yang masuk, maka akan mengangkat core rod ini, ya. Jadi batang penyangga dari core ini, maka dia akan naik. Nah, sementara dia ini merupakan elemen dengan material elektromagnetik ya, material dengan dengan karakteristik elektromagnetik. Nah, nanti di sekitar sini, di sekitar core rod ini akan dipasang kawat ya, kawat sehingga ketika elemen core rod ini yang memiliki sifat magnet tadi, sifat magnet ini bergerak, maka otomatis di sekitarnya di sekitar benda ferromagnetik ini akan menghasilkan medan magnet. Ketika di sekitar medan magnet ini ada kawat ya, ada kabel, maka di sini medan magnet itu akan menghasilkan arus listrik. Pada kabel-kabelnya. Jadi ketika ada perubahan posisi dari sensor magnetik ini akan berdampak pada medan magnet yang dihasilkan. Medan magnet nanti akan menghasilkan arus listrik pada kawat yang dililitkan pada sensor ini. Gitu. Ini cara kerjanya yang kemudian nanti akan menghasilkan arus dan menghasilkan tegangan. Berikutnya adalah capacitive pressure sensor ya, capacitive pressure sensor. Jadi capacitive pressure sensor ini adalah sensor tekanan kapasitif ya, yang cara kerjanya seperti kapasitor keping sejajar ya. Jadi dia menggunakan sebuah diafragma sebagai salah satu plat pada kapasitor. Yang satunya itu platnya tetap, yang satunya adalah berbentuk diafragma. Ya. Jadi ketika tekanan diaplikasikan akan menyebabkan diafragma atau salah satu plat dari kapasitor ini akan terdefleksi dan kapasitansinya akan berubah. Perubahan kapasitansi yang dihasilkan ini bisa jadi dia linier atau non-linier dengan besarnya tekanan yang diukur. Memang tergantung pada jenis diafragma, bahan diafragma yang digunakan ini untuk mengakomodasi berapa besarnya tekanan yang dihasilkan. Memang biasanya rata-rata sensor tekanan kapasitif ini
memiliki kapasitas antara 50 sampai 100 picofarad. Nah, perubahan dari kapasitansi ini kemungkinan akan digunakan untuk mengontrol frekuensi dari osilator yang bervariasi terhadap sinyal AC ya, yang nanti akan digunakan untuk jaringan selanjutnya. Jadi intinya perubahan kapasitansi tadi yang akan dikonversi menjadi perubahan tekanan yang diukur. Kemudian nanti juga akan dirangkai dengan perangkat elektronik untuk pengkondisi sinyal yang seharusnya ditempatkan dekat dengan sensing elemen untuk mencegah error oleh karena adanya perubahan kapasitansi yang dihasilkan. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat capacitive pressure sensor ini, kalau kita lihat bagian-bagiannya di sini kita sebut sebagai isolator diafragma. Ini akan melindungi diafragma dari tekanan fluida luar ya. Kemudian ada kawat sambungan yang nanti akan mensensing, mengukur berapa perubahan dari kapasitansi dari kapasitor ya, diafragma ini. Kemudian ada kapasitor plat. Nah, kita lihat di sini, ini kapasitor platnya. Ini yang nanti akan bergerak ya. Ini yang nanti akan yang akan digunakan sebagai ini akan digunakan sebagai plat permanen. Kemudian ada sensing diafragma. Nah, kalau kita lihat ini ada diafragma yang di tengah. Ini yang akan menjadi kunci. Ketika tekanan di sini lebih besar dari di sini, maka diafragma ini akan terdefleksi ke kanan. Kalau ini lebih besar. Sebaliknya kalau tekanan itu lebih besar dari sana, maka dia akan terdefleksi mendekati posisi yang kiri. Ya. Kemudian ada rigid insulation. Nah, ini yang mengisolasi bagian diafragma. Kemudian di antara diafragma dengan plat kapasitor ini diisi dengan minyak. Kemudian ada welded seals. Ini adalah seal yang digunakan untuk untuk manufaktur dari capacitive sensor. Jadi ketika tekanan ini akan masuk, biasanya dari sini atau dari sini. Tekanan ini masuk, kalau tekanan dari sini lebih kuat maka dia akan terdefleksi ke sana. Tekanan dari sana kuat, dia akan terdefleksi ke arah sana. Perubahan dari luas permukaan diafragma yang terdefleksi ini yang akan menyebabkan kapasitansi yang diukur ini akan berbeda. Yang berikutnya adalah piezoelectric pressure ya. Piezoelectric pressure sensor. Ya, kalau ini tadi adalah tekanan inputnya, kemudian outputnya berupa kapasitansi, maka piezoelectric pressure sensor ini adalah elemen sensor tekanan yang inputannya berupa pressure, outputannya itu berupa sinyal listrik atau elektrik ya, bisa tegangan, bisa arus. Ya. Jadi elemen piezoelectric ini adalah sebuah transducer yang mampu untuk mengkonversi tekanan ke dalam sebuah potensial elektrik atau tegangan, dan begitu sebaliknya. Dia bisa bersifat dua. Jadi dari stres atau tekanan ini akan dikonvert menjadi elektrik potensial atau potensial listrik, atau potensial listrik akan menghasilkan tekanan ya. Kemudian salah satu faktor penting untuk diingat bahwa efek dinamik ini ya akan menyediakan output ketika inputnya ini akan berubah. Jadi piezoelektrik ini akan menghasilkan output yang berubah ketika inputnya ini kita lakukan perubahan. Dia akan berdampak.
Ini berarti bahwa sensor-sensor ini atau sensor tekanan piezoelektrik ini dapat digunakan hanya ketika tekanannya bervariasi. Jadi kalau untuk tekanan statik dia tidak bisa digunakan untuk mengukur. Elemen piezoelektrik ini memiliki output impedansi yang tinggi dan dia harus secara hati-hati diperlakukan untuk menghindari beban output yang sensitif oleh karena ada electronic interface. Beberapa sensor tekanan piezoelektrik ini melingkupi ada amplifier internal untuk menyediakan interface electrical yang mudah. Ya. Nah ini diagram skematik untuk piezoelektrik dari sensor tekanan ya. Kalau kita lihat di sini ada flash mode diafragma, di sini ada diafragma yang bisa digerakkan atau elastis. Kemudian ada quartz sensing element. Inilah sensing yang nanti akan menghasilkan listrik ketika diberikan pressure atau tekanan. Kemudian ada elemen disebut sebagai acceleration compensating quartz plate and mass. Kemudian di sini ada seal ring, kemudian ada preload sleeve, ada housing, ada integrated circuit amplifier, dan ada electrical connector. Ya. Jadi ketika ada tekanan yang masuk ke sini, ini quartz sensing element atau pasir kuarsa yang mengandung muatan, ketika dia diberikan stres atau tekanan atau pressure, maka bentuknya akan berubah. Ketika berubah ini maka akan mengubah muatan yang ada di dalam sini, yang ada di dalam quartz atau pasir kuarsa ini. Muatannya akan bergerak ke permukaan untuk bisa diketahui berapa beda potensial yang dihasilkan karena ada tekanan di sini. Nah ini juga bisa dipakai untuk mengukur percepatannya ya ketika diberikan tekanan pada sensing quartz ini akan berdampak pula pada elemen ini ya, elemen untuk mengukur percepatan. Kemudian nanti tegangan potensialnya itu akan dikuatkan dengan menggunakan integrated circuit amplifier. Kemudian juga akan diteruskan pada elemen transmisi untuk mengetahui atau sistem monitoringnya. Jadi syaratnya adalah dia harus bervariasi tekanannya. Selanjutnya sensor tekanan untuk mengukur tekanan itu ada yang disebut dengan strain gauge ya, strain gauge pressure sensor ya. Kalau piezoelektrik itu diberikan stres, potensial elektriknya itu akan muncul. Sedangkan strain gauge ini ketika dia diberikan pressure, maka karakteristik dari logam itu, resistansi dari logam itu akan berubah. Ya, jadi strain gauge sensor ini digunakan sebuah diafragma logam ya dengan strain gauge yang terikat di dalamnya. Jadi strain gauge yang diletakkan pada diafragma ini, ketika diafragmanya itu bergerak, mengembang atau mengempis, maka berdampak pada strain gauge-nya. Ya. Sinyal yang dihasilkan oleh strain gauge ini disebabkan oleh deformasi material yang kecil. Deformasi material yang kecil yaitu sekitar 0,1% dari resistan awalnya atau basisnya, deformasi itu.
Strain gauge biasanya terbuat dari material semikonduktor yang secara luas digunakan dan nanti terintegrasi dengan sebuah diafragma silikon yang digunakan untuk merepresentasikan perubahan ya tekanan yang dikenakan. Nanti ada contoh strain gauge ya. Jadi ketika struktur kisi-kisi kristal tadi itu dari silikon ini terdeformasi akibat tekanan yang diberikan, maka terjadi perubahan resistan. Ini disebut dengan piezoresistif juga ya. Jadi strain gauge itu bisa juga disebut sebagai sensor piezoresistif. Kalau piezoelektrik tadi outputannya itu adalah potensial, beda potensial efek ya. Kalau ini outputannya itu adalah berupa tekanan, perubahan tekanan. Di bawah ini ada beberapa tipe dari strain gauge yang digunakan di dalam sensor pressure. Ada yang disebut dengan deposit strain gauge. Ya. Ini adalah strain gauge logam yang dapat dibentuk pada sebuah diafragma melalui alat yang disebut dengan deposition film tin ya. Bentuk ini untuk meminimalkan efek keberulangan, kemampu berulangan dan efek histeresis yang dihasilkan oleh faktor histeresis, faktor penempatan dari strain gauge yang tidak steril dari faktor-faktor lingkungan. Ya. Nah, bentuk strain gauge bonded yang berikutnya adalah bonded semiconductor strain gauge. Kalau tadi deposit, ini adalah bonded semiconductor strain gauge. Ini adalah sebuah balok silikon yang diikat dalam sebuah diafragma ya untuk membentuk sebuah sensor relatif terhadap output ya. Nah, ini adalah beam baloknya, kemudian ini adalah bonded strain gauge-nya diikat di sini. Ketika dia diberikan tekanan di sini, maka dampaknya adalah perubahan atau deformasi dari strain gauge ini yang nanti akan merubah resistansi yang ada di dalamnya ya. Kalau deposit tadi itu bisa sampai 0,1% dari base resistannya. Kalau ini variasinya lebih besar dibandingkan dengan deposit tadi. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang disebut dengan piezoresistive integrated semiconductor. Jadi ada material semikonduktor yang terintegrasi dengan piezoresistif. Dia biasanya dalam bentuk IC ya. IC processing yang digunakan untuk membentuk sebuah piezoresistor pada permukaan dari lapisan silikon. Ada 4 piezoresistor dengan area diafragma pada permukaan sensor itu. 2 dikaitkan dengan stres tangensial, 2 dikaitkan dengan stres radial. Jadi ada yang bentuk stresnya itu tangensial, ada yang radial. Tangensial itu lurus, kemudian radial itu membentuk sudut ya. Ketika diafragma itu terdefleksi. Ya, ada arah radialnya, ada arah tangensialnya. Nah, jenis sensor piezoresistif IC piezoresistif ini akan dikonekkan
bersama-sama membentuk sebuah konfigurasi jembatan yang disusun atas 4 elemen piezoresistif seperti terlihat pada gambar, dan menyediakan outputnya V1, V2-nya ini dinyatakan dalam bentuk persamaan seperti ini. Ya, dalam bentuk persamaan seperti ini. Jika jembatan ini atau bridge ini merupakan kombinasi dari 4 jenis piezoresistif, ya, maka ketika terjadi perubahan, katakanlah yang ini itu adalah tangensial piezoresistif, sedangkan pasangan yang sebaliknya ini adalah radial piezoresistif, maka ketika terjadi tekanan pada masing-masing sensor ini, maka nilainya akan mengalami perubahan, besarnya adalah R min delta R, ya. Sementara yang di sini perubahannya R plus delta R. Sehingga V out itu adalah V1 min V2 di sini dibagi dengan VCC itu sama dengan delta R dibagi dengan R. R itu adalah resistan dasar atau basic ketika piezoresistif ini belum mengalami perubahan input, yaitu perubahan tekanan. Bentuknya piezoresistive integrated semiconductor atau IC ini dinyatakan dalam bentuk seperti ini, di mana ini adalah material semikonduktornya, ini adalah rangkaian lead wire-nya yang dihubungkan dengan komponen-komponen lain. Ketika ini terjadi diberikan stres baik itu tangensial maupun radial, maka dia akan mengalami perubahan resistan. Perubahan resistannya akan dimonitor melalui 4 kaki ini. Bentuknya IC-nya seperti ini, ya. Ya. Kemudian dimensinya bisa dilihat, sensor tekanan silikon IC terintegrated ini bisa mengukur defleksi defleksi dari akibat tekanan atau stres, baik yang posisinya adalah tangensial maupun radial, ya. Dia mampu mengukur stres dalam tekanan dalam bentuk longnya, ya, memanjangnya, kemudian tingginya, kemudian luasannya seperti nilai-nilai ini, ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan pressure switch, ya. Nah, ini adalah kontaktor pressure, ya. Pressure switch yang mengkombinasikan diafragma atau pressure lainnya untuk mengukur rata-rata sebuah switch yang sangat presisi dan dapat menyediakan sensing tekanan single point yang sangat presisi. Jadi ketika tekanannya itu sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka pressure switch ini akan bekerja untuk memutus jaringan, ya. Nah, ini pressure switch, dia tidak mengukur, tapi dia hanya mendeteksi tekanan sudah sesuai dengan standar apa tidak. Jadi ketika sudah terkena tekanan yang sesuai dengan yang diharapkan, itu pressure switch-nya akan bekerja. Nah, pressure switch ini juga mungkin dikombinasikan dengan sensor elektronik yang lain untuk membangun sebuah pressure switch dengan kemampuan untuk
bisa di-adjust sedemikian rupa ya, set point-nya ini akan bisa di-adjustable ya, tidak hanya satu titik tapi dia bisa diatur sebagai pressure switch yang bisa bekerja di beberapa titik tekanan dan juga mengurangi nilai histeresis. Nah, ini adalah interfacing untuk electrical terhadap sensor tekanan. Saya rasa mungkin itu beberapa sensor tekanan yang familiar ya, termasuk sinyal conditioningnya maupun transducernya yang mengkonvert dari sinyal fisis atau sinyal Krips atau sinyal analog menjadi sinyal listrik yang standar supaya bisa dibaca oleh elemen-elemen selanjutnya. Terima kasih. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.